Baiklah Nanda semua, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya. Nah, yang sebelumnya itu kita sudah mempelajari atau sudah membahas penyelesaian persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Yang pertama ada akar persamaan kuadrat, yaitu x kuadrat sama dengan k, di mana x sama dengan akar k atau x sama dengan negatif akar k. Nah, yang kedua ada akar persamaan x ditambah a pangkat 2 sama dengan k. Nah, jika x tambah a pangkat k pangkat 2 sama dengan k suatu bilangan tak negatif dan a bilangan real, maka x sama dengan negatif positif atau x sama dengan negatif a negatif. Nah, di sini kita akan menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, penyelesaian dengan melengkapi kuadrat sempurna ini bisa dilakukan menjadi pilihan selain memfaktorkan. Kemudian, metode ini juga akan mengubah persamaan kuadrat. Nah, masih ingat persamaan kuadrat itu seperti apa bentuk umumnya? Nah, bentuk umumnya itu yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Maka, metode ini akan mengubah persamaan kuadrat menjadi rumus aljabar. Nah, rumus aljabarnya seperti apa? Yaitu x kuadrat positif negatif 2 dikali xy ditambah y kuadrat sama dengan x positif negatif y dipangkatkan dengan 2. Kemudian, bagaimana cara kita mengerjakan melengkapi kuadrat sempurna ini? Yaitu di sini sudah Ibu buat langkah-langkah dalam menyelesaikan persamaannya. Yang pertama ada membuat koefisien x menjadi 1. Yang kedua ada semua suku yang memiliki variabel berada pada ruas kiri dan suku yang berupa angka berada pada ruas kanan. Yang ketiga, pada ruas kiri lihatlah suku pada variabel x. Lalu koefisiennya kita bagi dengan 2. Lalu bagilah koefisiennya dengan 2. Nah, langkah yang keempat, munculkan hasilnya, lalu kuadratkan bilangan yang didapat pada langkah nomor 3 di kedua ruas, yaitu baik ruas kanan dan kiri. Langkah yang kelima, ubah ruas kiri menjadi bentuk rumus jumlah atau selisih kuadrat. Nah, yang keenam ada operasi akar. Nah, operasi akarkan kedua ruas. Yang ketujuh, selesaikan persamaannya. Nah, perhatikan contoh. Nah, di sini ada contoh 3x kuadrat dikurang 5x dikurang 2 sama dengan 0. Nah, langkah yang pertama yang akan kita lakukan adalah ubahlah atau membuat koefisien x kuadrat ini menjadi 1. Nah, oleh sebab itu kita bagikan semua dengan 3 sehingga kita akan mendapatkan x kuadrat dikurang 5/3x dikurang 2/3 sama dengan 0. Nah, setelah kita melakukan langkah yang pertama yaitu mengubah x kuadrat menjadi 1. Sekarang kita masuk pada langkah yang kedua. Langkah kedua ialah semua suku yang memiliki variabel kita letakkan di ruas kanan dan suku yang berupa angka kita letak pada ruas kanan. Nah, di sini ada x kuadrat dikurang
X sama dengan 2/3. Nah, yang memiliki variabel kita letakkan di ruas sebelah kiri dan yang hanya angka kita letak di ruas sebelah kanan. Oke, selanjutnya kita melakukan langkah yang ketiga. Apa itu dia langkah yang ketiga? Langkah ketiga yaitu pada ruas kiri kita lihat suku yang variabelnya X. Lalu koefisiennya, nah ini dia variabelnya X. Kita lihat berapa koefisiennya, yaitu 5/3. Nah 5/3 ini kita bagi dengan 2. Oke, 5/3 dibagi 2 berapa dia? Yaitu 5/6. Nah setelah kita dapat 5/6, maka kita lanjut ke langkah yang keempat. Nah langkah yang keempat yaitu munculkan hasilnya dan kuadratkan bilangan yang didapat pada langkah nomor 3 di kedua ruas, yaitu kita tambah dia di ruas kanan dan di ruas kiri. Maka kita tulis X kuadrat dikurang 5/3X ditambah 5/6 dan jangan lupa dikuadratkan sama dengan 2/3 ditambah dengan 5/6 dikuadratkan. Oke. Nah, di langkah yang ketiga ini Anda semua membuat 5/3 dibagi 2. Nah, di sini Ibu yakin Anda semua sudah bisa dalam membagi pecahan. Nah, setelah itu kita masuk ke langkah yang keempat, yaitu menambahkan di ruas kanan dan di ruas kiri hasil dari poin ketiga atau langkah ketiga. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah kelima, yaitu di sini kita menjadi X dikurang 5/6 dikurang 5/6 kuadrat. Nah, kenapa bisa seperti ini? Kita selesaikan dengan faktor. Berarti dia X dikurang 5/6 dikali dengan X dikurang 5/6. Kita selesaikan. X dikali X yaitu X kuadrat. X dikali negatif 5/6 yaitu negatif 5/6X. Negatif 5/6 dikali X yaitu negatif 5/6X. Nah 5/6 negatif 5/6 dikali dengan negatif 5/6 yaitu berapa? Negatif 25/36. 25/36. Nah, selanjutnya X kuadrat. Nah, di sini ada negatif 5/6X dikurang 5/6X. Nah, ini kita mempunyai utang 5/6X dan kemudian kita tambahkan lagi utang kita dengan 5/6X. Maka hasilnya adalah negatif 10/6X dikurang 25/36. Nah, kemudian X kuadrat dikurang 10/6 ini masih bisa kita sederhanakan, yaitu sama-sama kita bagi 2. Maka hasilnya ini sama-sama kita bagi 2.
Maka hasilnya 10/6, sama-sama kita bagi 2, yaitu 5/3. X dikurang 2/6, 5/3 X dikurang. Nah, 25/36 ini merupakan pengalian dari 5/6 pangkat 2. Nah, setelah sampai di sini, nah ini merupakan hasil yang sama dengan ini. Poin pada nomor 4. Nah, itu dia penjabaran dari ruas yang sebelah kiri. Nah, ruas pada yang sebelah kanan yaitu 2/3 ditambah 5/6 pangkat 2. Kita selesaikan dengan 2/3 ditambah 5/6 pangkat 2. Maka hasilnya yaitu 25/36. Nah, kemudian kita selesaikan yaitu X dikurang 5/6 pangkat 2 sama dengan 2/3 ditambah 3/6 ini akan mendapatkan hasil 49/36. Nah, setelah kita dapatkan ini, maka langkah yang keenam yaitu operasikan akarkan kedua ruas. Nah, kita operasikan ini dengan mengakarkan kedua ruasnya. Ini langkah yang keenam. Nah, selanjutnya setelah kita operasikan akar kedua ruas, maka X dikurang 5/6 sama dengan, jangan lupa, positif negatif akar dari 49/36. Maka kita mendapatkan X dikurang 5/6 sama dengan, akar dari 49/36 itu ialah, jangan lupa, negatif positif 7/6. Maka X dikurang 5/6 sama dengan 7/6, atau X sama dengan X dikurang 5/6 sama dengan negatif 7/6. Nah, setelah kita buat ke dalam bentuk akar, maka selanjutnya kita selesaikan, yaitu langkah ke-7, yaitu menyelesaikan persamaannya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan persamaan X dikurang 5/6 sama dengan 7/6, atau X dikurang 5/6 sama dengan negatif 7/6. Nah, selanjutnya kita selesaikan, yaitu X sama dengan ini 7/6 ditambah, kita pindah ruaskan negatif 5/6-nya menjadi ditambah 5/6, atau X sama dengan negatif 7/6 ditambah dengan 5/6. Maka di sini X adalah 7/6 ditambah 5/6, yaitu 12/6. Nah, masih dapat kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 6, yaitu hasilnya 2. Nah, X sama dengan, persamaan yang satu lagi, X sama dengan negatif 7/6 ditambah 5/6. Maka X sama dengan
Negatif 7/6 ditambah 5/6 yaitu negatif 2/6. Nah, masih dapat kita sederhanakan yaitu negatif 1/3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1/3,2. Cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau Ananda semua kurang paham, Ananda bisa bertanya di grup WA kita. Dan Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.